Yang naik retail, and sebelah sini smart money, ya kan? Ya otomatis fundamental lu tong sampah lah. Jadi kalau lu mau didengerin yang fundamentalis nih, lu harus bikin kita punya MSCI itu balik kayak dulu 3%, 4%. Terus kalau lu lihat asing pun masuk ke Indonesia recently itu nggak ada yang beli bank. Semuanya belinya komoditi. Komoditi sekencang ini, coal sekencang ini, sipil kencang ini, rupiahnya nggak menguat. Iya betul sih. Sementara dolar itu melemah ke semua mata negara. Betul. Kecuali rupiah. Tapi masa kita 16.000 sih? Iya. Paling nggak kita mungkin 13, 14 gitu kan. Secara hitungan berarti ini ada yang bolong, uang keluar. Kalau yang low end lu kasih BLT keluarnya judul, ya udah. Yang middle class lu selamatin. Potong pajak. Naikin tax bracket. Sampai mungkin makan siang gratisnya itu bisa di-execute. Kalau itu di-execute consumer sector hidup. Walaupun mungkin sebagian tetap di bawah sini bocor ke judul. Kita tuh hidupin Kambodia loh. Support GDP Kamboja. Halo my friends, kita ketemu lagi di acara Market Pulse. Dan seperti biasa di Market Pulse, kita akan membahas semua yang lagi hype di market dan pasti akan relate sama portfolio kalian. Dan pada hari ini agak berbeda nih my friends. Karena biasanya kalau Market Pulse itu saya ditemenin sama Jeffrey. Dan kadang-kadang kita ajak ada Iwan. Tapi kali ini kita undang Cicuai dari Jarvis. Biasanya kita dapat insight-nya dari retail, ini dapat insight-nya langsung dari fund manager nih. Ci, makasih Ci udah mau datang. Thank you diundang. Iya, kita hari ini akan bahas ada 3 hal yang memang lagi hype dan sangat relate sekali sama pergerakan market pada saat ini. Yang pertama udah pasti, orang-orang pasti akan nungguin masalah MSCI rebalancing. Terus yang kedua, banyak orang yang ngerasa kok strategi value investingnya nggak jalan. Kita akan bahas ke arah sana juga. Dan yang terakhir, mengenai masalah probabilitas cut rate di luar sana, Ci. Yang pastinya ekspektasinya akan berimbas juga ke market Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke MSCI, Ci, kita mungkin bahas dulu mengenai performa IHSG. Biasanya setiap kita podcast nih sama Jeffrey, marketnya lagi hancur. Hari ini hijau kan? Kami hijau, benar. Kita ada gua soalnya. Harus sering-sering makanya manggil Cicuai nih. Kita pernah syuting, market lagi hot, lagi wah. Jangan beradul. Yang penting semangatnya biar my friends tuh dapat insight ya. Nah, IHSG kalau kita lihat performanya beberapa bulan terakhir lumayan oke nih, Ci. Not bad. Ya, not udah bad mau all lah time ya. high. Betul. Dan udah mulai ada yang bilang, wah jangan-jangan nih menjelang kemerdekaan all time high-nya lebih luar biasa lagi nih. Karena kan kalau 80 tambah nolnya 2 jadi 8.000 kan. Cuma yang menjadi masalah adalah IHSG-nya terus naik, LQ45 berbeda, Ci. IDX 30 juga berbeda. Nah, menurut Cicuai ini sebenarnya tren yang akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan atau ini cuma ya bentar lagi juga selesai kok tren seperti ini? Kalau tahun ke depannya gue nggak tahu ya. Soalnya kan kalau di Indonesia kalau dilihat tuh semua kan cycle. Tahun 90-an waktu aku pertama kali kerja, itu yang hot consumer. Semua saham consumer mau gudang garam kayak itu 20 kali PI, semua Ramayana 20 IPO 25 kali PI. Kalbe Pharma tuh dulu trading 30 kali PI. Unilever jangan tanya 40 ke atas gitu kan. Terus semua rokok di atas 20. Jadi kalau ada consumer di bawah 20 tuh murah zaman itu. Berapa tahun kemudian setelah huru-hara dan pokoknya sudah lewat itu, ada masa-masa yang hot itu komoditi. Bumi 8.000. Ya itu legend gitu kan. Bumi 8.000. Udah gitu komoditi habis gitu kan. Cycle-nya kan karena bunga naik, komoditinya jebol semua, oilnya hancur, coal-nya balik ke $40, $60. Waktu itu yang hot kemudian saham-saham bank. Karena loan growth kan Indonesia baru tenang 2004. 2008 komoditi boom, habis itu bank-bank itu sudah mulai normal, terus mereka genjot loan growth waktu itu kalau ingat nggak? Gas loan growth, banknya angkanya bagus, terus ada periode yang lama banget itu isinya yang hot cuma perbankan. Waktu COVID ada brief moment tech, ya kan? Bank-bank digital lah. Ya, bank digital kan semua lah. Kan soalnya COVID lu modernnya juga pakai tech kan, foto semua kayak kehidupan sehari-hari gitu. Habis itu, habis selesai COVID, konglo, ya nggak? Ganti-ganti dari awalnya Bumi, Salim, PP, pokoknya konglo lah. Sempat MTech ya kan? Ya udah, jadi menurutku mungkin one day balik lagi ke value investing. Mungkin, tak kapan nggak tahu. Jadi menurutku tergantung playernya. Dulu kalau tahun 2090-an itu retail kecil,
semua yang main tuh foreign sama insti Indonesia kecil, actually yang main cuma foreign. Karena foreign waktu itu juga aktif manajemen bukan pasif, mereka pakai fundamental. Jadi fundamental works tahun 90-an. Tahun 2000 ke atas, ETF di Amerika itu beat jadi ETF plus pasif itu udah ngalahin yang aktif. 2000 ke atas kecuali 2000-an tuh ETF belum meledak. As of last year tuh ETF US tambah pasif itu udah 15% dari total duit invested di stock market US ya. 11% yang aktif, 15 pasif plus ETF, itu kan satu paket. 38%-nya itu retail. Ini Amerika loh. Indonesia sejak COVID retailnya juga meledak gitu kan. Betul. Sementara kita punya Insti punya AUM itu karena BPJS kagak subscribe, terus unit linknya dimatiin, Insti punya AUM tuh turun terus. Ya kan? Insti turun terus, asingnya keluar pula. Jadi ada 2 orang pemain fundamental nih yang kehilangan duit. Satu keluar dari Indonesia, satunya nggak di-subscribe. Yang naik retail, ya kan? And sebelah sini smart money. Ya kan? Ya otomatis fundamental lu tong sampah lah. yang main kagak ada, yang followernya turun terus, terus yang main fund manager juga bingung. Duh, ini kalau gua nggak ngikutin ini gua underperform. Underperform redeem nanti malah. Kena redemption tambah turun lagi. Iya. Jadi I join the game daripada gua underperform ya nggak? Iya. At least at par aja ya. At least par lah, nggak usah overweight gitu kan. Ya. Yang penting Punya sama. lah. Sudah punya. Oh gitu. punya, jangan ketinggalan terlalu jauh. Iya. Ya udah semakin nggak ada yang main fundamental kan. Oke. Ya sampai berapa lama? Menurutku kalau pribadi ya tergantung kapan asing masuk. Karena leadernya kan asing. Asing kagak masuk, kagak ada yang liatin juga. Dan tapi sialnya asing sekarang yang di Indonesia nih, karena kita waiting di MSCI cuma tinggal 1,3%, kagak ada yang aktif. Semua asingnya pasif. Jadi si pasif juga kagak lihat fundamental. Jadi mereka masuk pun kagak lihat fundamental. Yang aktif itu udah nggak ada. Sekarang lu jadi asing nih. Lu punya fund misalnya 100 billion US dollar ngeliatin satu Asia, MSCI Asia. Indonesia cuma nangkring 1,3%. Pertanyaan gua, lu hire nggak satu orang cuma ngeliatin 1,3%? Kagak ada yang hire gitu kan. Cost-nya nggak justify. Mendingan gue kurangin bobotnya sekalian. Gua salah 1,3%, saya gua punya 0 nih. Gua miss 1,3%, penting Cina gua 26% tuh gua dapat 10%, 2,6%. Betul. Gue mending fokus Cina, make sure ini nggak salah. 1,3% cincai lah beli MSCI aja. Gerakannya kan mirip, ya kan? Jadi kalau lu mau, jadi asing yang masuk sekarang pun yang pasif ya kayak lihat fundamental juga. So kalau lu mau fundamental hidup, MSCI kita harus balik ke dulu. 2010 MSCI kita tuh 4,7%. Waiting, boleh di Google. Sekarang 1,3. Waktu 4,7% kita gagah banget. Kalau kita marketing tim yang ketemu semua Fidelity gitu, keren, semua ngantri. Mau ketemu Indonesia karena kalau lu salah 5%, lu kena 0,5 kan? Betul. Nah itu Kena gede matters portfolio. gitu kan. Jadi lu dengerin. Sekarang nggak ada orang mau ketemu kita, baking pun kagak ketemu. Jadi kalau lu mau didengerin yang fundamentalis nih, lu harus bikin kita punya MSCI itu balik kayak dulu 3%, 4%, at least 3 lah. Itu sebelum COVID mungkin 2%-an lebih ya? Iya. Sekarang 1, gitu kan. Makanya harus balik ke 3. Kalau nggak balik ke 3 ya nggak ada orang dengerin lu lah yang fundamental selamanya di tong sampah. Jadi Nanti balik lah, nggak ada tong sampah terus. untuk 3%, gue pernah tanya MSCI, how to increase our weighting to back to 3%. Yeah. More company included. Simple. Oke. The more company lu included, dia kasih ke gue contoh. Dulu 38 company. Now we only have 17. No wonder dulu 3, hampir 4. Sekarang cuma tinggal 1, So you need more company included, your weighted actually langsung increase. Nah masalahnya untuk masuk itu tambah lama tambah berat. Yang orang-orang tahu kan free flow market cap ya. Betul. Ada masih hit berapa billion US dollar. Betul. Berarti ada 2 macam. Currency lu kalau melemah tambah Lebih berat jauh. gitu kan. Terus angka yang masuk itu hitung percentage dari global performance. Jadi kalau Amerika naik terus, Kita kena juga turun. lu requirement untuk masuk tambah naik terus. Jadi Amerika harus jebol baru kita gampang masuk. Nah Amerika kan all time high. Jadi we are more difficult to get in. Getting more and more difficult.
So pesan gue ya kalau ada company mau masuk jangan dihalang-halangin. Kasih jalan tol gitu kan. Dipermudah ya? Belum dipermudah. Peraturan itu ya harusnya kayak BJ gitu semua. KPI itu bukan number of company listed. Tapi berapa company Indonesia yang bisa masuk global index. Bagus banget. Ya kan? Betul. Your KPI is how many Indonesian company can be listed in FTSE, MSCI. Mau small cap, big cap terserah. Pokoknya masuk. That's the KPI harusnya. Iya. Jadi regulasi lu harus comply sama global index requirement. Kalau global index requirement nggak suka FCA sama UMA, ya nggak boleh ada. Jangan double standard berarti. Iya. Oke. Kita kan kayak kita mau ekspor gitu kan. Ini kan ekspor nih. Uh-huh. Orang bayarnya minta begini, lu speknya begini ya lu follow spek buyer dong. Oke. Oke, terjawab tuh berarti ya. Kenapa fundamental itu nggak terlalu work saat ini ya, Ci? Nah, tadi gara-gara Cici ngomong masalah MSCI. Ini semua orang heboh nih ngomongin masalah 3 saham yang akhirnya dimungkinkan, udah bisa masuk untuk review di bulan Agustus ini. Tapi mereka nggak cukup market cap ya. Betul, Brand, PTRO, sama Cuan. Semua orang pasti berpikir, wah ini pasti masuk. Enggak. Sekarang kita ngomong yang dari perspektif lain. Seandainya mereka tidak masuk di review bulan ini, apakah masih ada potensi di review November? Review tuh kan jalan terus kan. The moment mereka hit requirement, ini kan MSCI kan otomatis kan. Mereka ada kayak preset, begitu lu kena scan lu masuk. Ya kecuali kemarin kan dikasih note itu kan. Ya kalau lu pre-scan-nya dapat, which is gue nggak tahu loh. Setiap kali mau masukin tuh minimalnya berapa kan geser terus tergantung berubah-berubah dari tergantung indeks US. Tapi bukannya Cuan itu udah bisa pasti masuk ya? Belum, 50-50. Tergantung yang harus kita benar-benar perhatikan. 50-50. Dia hit yang kemarin di 15.000 Amerika all time itu. high. Betul. Karena porsi itu porsi global, bukan porsi cuma Amerika all time high. Iya. Kalau Amerika tambah gede terus, ini Indonesia tambah susah. harus naik, kecil. harus thresholdnya naik terus. Jadi nggak bisa dilihat gitu, nggak ada yang pasti itu nggak ada. Kalau Amerika jebol mungkin ya, tapi sampai detik ini naik terus. Ya baru naik lagi. Turun sekali naik lagi udah recover lagi. Makanya kalau Amerika bisa kayak April kemarin masuknya cepat. Tapi Amerika all time high kita tambah susah. And lu mesti lihat currency. Kalau kita 13.000 ya cepat masuk, kalau 16.000 ya gemeter, nggak tahu. Oke. Berarti kita kalau Kan in billion US dollar requirement nih. betul. Berarti kalau misalnya kita bilang, let's say worst case-nya tiga-tiga nggak ada yang masuk nih, Ci. Ya nggak apa-apa. Potensi mungkin nggak ada di November atau mungkin next year. Potensi selalu ada kan, tergantung threshold lu kena apa enggak, which is kita nggak tahu. Karena threshold waktu di review itu kan tergantung global ini. Betul. Jadi kita nggak pernah tahu tuh persisnya piro. Kalau tahu mah semua orang udah goblok-goblokan masuk gitu kan. Tapi ada faktor X kan selalu yang kita nggak tahu, yang dipakai itu piro gitu loh. Terus hari apa yang dipakai, kan setiap hari berubah. Review periodnya segini, kita nggak tahu hari apa yang dipakai. Kalau pas paling bawah, pas nggak masuk. Jadi ya, tapi kalau barang-barang ini kan sering nggak masuk, jadi ya udahlah. Markup pun juga sebenarnya udah nggak ngefek siap juga. Setiap kali nggak masuk kena jual, besok naik lagi. Kesempatan beli malah. Oke. Ada komen nggak, Bro? Ya karena orang udah biasa kan lihat 3 ini. Udah di PHP. Iya, udah di PHP udah terlalu sering. Cuma kayaknya kali ini yang gelombang yang break yang pertama tuh yang dikena di awal tahun tuh kan banyak sekali yang kena tuh. Karena harusnya kali ini lebih ringan nih. Buat si market maker-nya naik lebih ringan karena yang ronde 2 ini lebih sedikit yang masuk nih. Ronde 3, Pak. Ronde 3. Habis ronde 3 ada ronde 4 juga. Iya. Jadi kita harus bersiap worst case ya. Yang pertama tuh masuk terus kena buang 1 hari itu. Iya, buang 1 hari ya. Terus kedua dikasih tanda bintang. Nggak boleh ya. Nah, ini yang ketiga udah, jadi udah biasa. Cuma kemarin ada crossing itu bagus sih sekali yang antara DBS yang dia jual yang crossing. Itu kan ke float sekitar 0,3% ya. Oh, nambahin free float maksudnya? Iya, nambahin free float. Oke. Cuma kalau free float di sini ya, di sananya nggak tahu nih kira-kira masuk standarnya apa nggak ya nanti ke depan. Seenggaknya kan udah keluar nih 3 triliunnya. Either dia mau placement ke asing atau apa kan. Oke. Seenggaknya kan asingnya udah punya barang nih. Iya. Oke, itu kita ngomong MSCI itu udah clear ya. Sekarang kita balik lagi tadi Cicu yang bahas masalah value investing. Ya. Value investing tadi. Ini dihujat semua value. Tadi itu sempat ngobrol kan. Masalah ini koreksi ya Ci ya. Misalnya let's say kayak CPO gitu. Orang bilang, "Oh, ini value loh karena kan dia under value." Terus juga ya juga ada growth story-nya juga makanya dia naik. Bisa nggak kita bilang? CPO tuh sebenarnya kan PHP lama banget kan. Betul. Waktu 4.000 turun. Karena nggak ada orang lihat. Karena harga saham itu kan supply and demand. Kalau banyak yang beli ya naik, kalau banyak yang jual turun gitu kan. CPO kebetulan semua orang udah nggak ada yang punya.
udah bertahun-tahun kena Udah PHP. under Jadi own, under ya. own udah nol di sininya. Tinggal sininya nih, Mhm. demand-nya ada nggak? Dan kebetulan banyak berita bagus dan itu reflect harga CPO-nya. Betul. Terus CPO ini terakhir kan bayar dividennya lumayan kenceng. Betul. Jadi mulai orang lirik. Tapi yang paling penting tuh CEPA kemarin ini. CEPA-nya Europe. EU itu Mhm. bikin CPO bisa masuk kan. Betul. Jadi kan itu ada demand on the CPO price. Sementara supply-nya karena banyak diberesin lahan-lahan tuh pasti drop. Jadi harga CPO nangkring dengan aman di atas ini. Jadi company-nya profitable. Terus kemarin-kemarin ini banyak dividen yang dibayar. Semua yield-nya kan bagus. Udah kayak batu bara zaman dulu. Betul. Nah, in term of ESG, CPO tuh lebih mendingan daripada batu bara. Some fund tuh gue ngomong dia bisa terima beli CPO asal RSPO pokoknya yang segala jenis sustainability ini komplit dicek itu bisa masuk ke fund. Kalau yang batu bara tuh kayak nol gitu kan. Iya, Tapi iya, kalau iya. yang CPO tuh mereka bisa terima. Berarti fund yang dia punya ininya harus ESG bisa mulai masuk ke sana berarti? Bisa. Kalau CPO yang dibeli tuh tapi RSPO pokoknya Ada pasti ratingnya gitu ya? ada ESG ratingnya mesti tinggi juga. Sustainability lah. Kan ada rating-ratingnya kan. Iya. Itu certain fund masih udah bisa terima. Yang tua-tua kayak LSIP Ali itu mungkin Nggak bisa, berat tuh. itu nggak bisa. LSIP nggak bisa. LSIP mengeluarkan diri dari RSPO itu. Yang bagus malah DSNG sama TAPG ya, Ci? TAPG, DSNG nomor satu kan RSPO-nya. Pokoknya yang dua ini yang dianggap high ini. Sama yang di Singapura kayak First Resources gitu-gitu. Oke. Itu bisa. Tapi kalau yang kayak, kalau LSIP dia mengeluarkan diri kan, udah pasti nggak ada yang lihat lah. Itu lebih ke arah sana ya, Ci ya? Berarti Lebih ke arah sana. bukan value Tapi based. kalau lu lihat asing juga belum beli banyak. Yang banyak beli kan banyak lokal-lokal sendiri. Yang beli CPO-nya karena kemarin dividen macam-macam gitulah. Asingnya dikit kok masih kayak cicip-cicip. Ya karena kan market cap-nya juga kecil, Iya, asingnya bener. masuk juga nggak Dan berasa. nggak masuk MSCI. Ya. Asing gede-gede nggak bisa beli. Karena mungkin kalau gue lihat ya lokal kita sekarang mikirnya, oh ini barang under own, gampang lah gue keringin. Jadi bikin sendiri gitu ya? Ya Pergerakan makanya selama sendiri. itu Nah, under own dia, dividennya kan kemarin not bad ya. Iya betul. Terus angkanya Double kan digit bagus lagi. terus nih. Betul. Terus banyak berita positif. Jadi kalau local fund ya, kita kan nggak ada ESG ya. Jadi ya sikat nggak apa-apa, paling nggak dapat dividen not bad gitu kan. Iya. Sementara yang asing cuma dikit paling cuma yang regional. Karena nggak ada di MSCI, nggak ada apa. Oh, Mungkin oke. Malaysia Fund bisa beli, tapi yang lain nggak bisa. Karena kan awalnya orang mikir, kuartal 1 resultnya bagus, belum tentu kuartal 2 bagus kan. Tapi kuartal 2 mereka masih Karena harga konsisten. CPO-nya kan bagus, karena supply-nya bakal kena masalah, demand-nya naik kan karena CEPA itu. Betul. Jadi ya oke, CPO nih actually ya. Tapi bisa meledak kayak nikel zaman dulu ya. Maksudnya kayak komoditi yang lain, I don't think so sih. Sektor ini. ini Iya. ngomongin nikel, nih, ada saham nikel 3 hari terakhir NCKL kenceng banget ya? ya. NCKL tuh ya. Nggak tahu ada apa, cuma bilang ada mau buyback, tapi tiba-tiba sahamnya dari 500. Karena result bro, jadi kalau gue lihat laporan keuangannya, revenue naik kenceng, bottom line juga naik kenceng, tapi kan harga nikel nggak kemana-mana kan? Iya. Jadi orang expect kalau nikelnya membaik ya lebih bagus lagi performanya. Jadi kayak market tuh ya kayak nyari ide terus aja yang kira-kira bisa di ini. Sebenarnya kalau lu lihat di XY di bawah 100 itu harusnya lu lari ke komoditi. Rumusnya kan gitu. Oke. Kalau Ya. di XY 100 mestinya komoditi kan. Terus kalau lu lihat asing pun masuk ke Indonesia recently itu nggak ada yang beli bank. Semuanya belinya komoditi. Kenapa Ci? Nggak Karena beli, Bang? US dollar kan kalau melemah harus ke komoditi. Bank yang kita growth-nya kan slow down. Betul. Loan growth slow down, NIM-nya turun, NPL naik. Pokoknya 3 rumus ini disaster gitu kan. Itu udah dikatrol bro. Dikatrol aja masih slow, masih Jadi, defisit. Ya terus over own juga kan. Maksudnya Iya, semua iya. orang udah punya bank kan. Jadi rumus di XY kalau turun kan harusnya komoditi. Mereka kan cari komoditi yang liquid. Itu nggak banyak. Di Indonesia loh ya. Iya. Coal udah kena nggak boleh beli gitu kan. Jadi lu paling beli gold, beli nickel, Iya. ya kan. Makanya Antam laku banget di asing. Antam tuh one of the Liquid. asing seneng, retail juga seneng banget. Ya dan liquid juga. Iya, yang dan penting liquid, buat iya. asing liquid. Ya kan. Jadi asal liquid mereka masih bisa. Ini asingnya bukan yang indeks, ini yang aktif. Karena Antam belum masuk indeks. Iya. Jadi yang beli Antam itu bukan indeks, bukan ETF. Pasti yang aktif. Mostly hedge fund gitu Iya, ya. hedge fund. Iya. Ci, berarti kalau kita tadi Cicoy bilang banks kayak gini, berarti belum saatnya beli banks. Aku rasa malah cycle bank udah selesai. For the time being. Oh, oke. Cycle bank itu paling bagus lu beli kalau lagi LDR-nya rendah. Jadi lu bisa gaspol untuk loan growth kan. Average mereka lagi tinggi Ya, LDR. sekarang semua. 90 ke atas semua, Iya. kecuali BCA ya. Kecuali BCA. Masih 70%. Kalau yang lain kan di atas Udah 90. di leher bro. Gimana lu bisa gaspol loan growth? Tanpa loan growth, profit growth itu dari mana?
Dia harus nyari funding dulu ya supaya dia bisa. Harus increase deposit. Deposit Betul. itu kan faktor of money supply kan. Betul. Money supply kita nggak bisa growth banyak karena bolong ke judul kan. Kan ekonomi kita, lu lihat ya, trade balance kita positif segitu kenceng. Begitu sampai tengah-tengah sini kan, Beda. nggak tahu what happen here. Pokoknya di sini ya current account defisit, ya kan. Terus di sini ya, terus bond kita cek, oh inflow asing kenceng. Iya, benar. Berarti ke bond oke dong. Kalau equity sama bond itu kalah. Walaupun equity Betul. kita keluar asal bond inflow, net capital itu pasti inflow. Plus dong. Tapi nggak tahu ada lubang apa sehingga ujung bawahnya negatif. Berarti ini tuh pasti ada yang bolong. Ya, yang curiga kan yang kayak judul itu kan uangnya keluar kan. Kripto uangnya keluar. Kripto tuh outflow. Judul outflow. Emas pun lu beli ya outflow. Karena perhiasan emas itu kita import. Jadi ya ini outflow-nya banyak di sini. Apparently, tapi kan outflow kripto gua rasa nggak sekenceng judul. Iya. Jadi gua bilang ya yang bolong ini mungkin judul. Soalnya baru kali ini gua lihat komoditi sekencang ini, coal sekencang ini, sipil kencang ini, rupiahnya nggak menguat. Iya betul sih. Sementara dolar itu melemah ke semua mata negara, Betul. kecuali rupiah. Ke kita tuh kita masih melemah minus 1,1%. Ke semuanya dolar tuh kayak melemah 13%, 10%, 6%. Ilatnya ringgit tuh menguat sekali terhadap US dollar. Nah, tapi kan aneh, tahun 2008 yang komoditi boom, our currency kan jadi 8.000 kan. Kita aku nggak expect ke 10.000 ya. Tapi masa kita 16.000 sih? Iya. Paling nggak kita mungkin 14, 13, 14 Iya, gitu iya. kan. Secara hitungan berarti ini ada yang bolong, uang keluar. Yang gua nggak tahu apa. Kalau ngomong dividennya nggak berubah. Unilever itu Sampurna profitnya turun malah. Berarti dividennya kecilan dong. Iya kan, maksudnya mereka profitnya turun, berarti dividennya pulang kan kecilan. Iya. Bayar tenaga kerja asing kagak banyak, orang yang di sini bule malah ada. Kalau yang Chinese itu murah. Separuhnya bule udah nggak ada semua dibanding dulu loh ya. Berarti kalau misalnya kita bilang Berarti ada satu yang bolong nih nggak jelas apa. Oke, nah itu impactnya akhirnya kena ke banks juga pada akhirnya Ci ya. Dari tadi yang kita Nggak bahas segera ekonomi kita kan bocor kan. Disposable income lu kecil. Betul. Nggak bisa nabung dia. Berarti kalau misalnya orang bilang, oh yaudah sekarang banks ini karena growth-nya mungkin udah slowing down, kita dividen play aja sama banks. Bisa nggak Ci? Orang kalau invest di emerging market nggak ada yang ngarepin dividend play. Ah, Everybody kedengar tuh, my want to, friends. everybody want to go growth. Oke. Lu lihat kenapa bond kita asing cinta, kenapa equity kita asing nggak cinta? Because equity has no growth. Our country has no growth. That's why asing nggak beli equity. Mereka belinya bond. Ya kalau dividen kan kayak bond. Ya kan, apalagi kalau lu no growth. Jadi kalau lu mau main saham, you have to buy growth, bukan dividen gitu loh. Dividen apa bedanya, lu beli fixed income, kupon aja. Dengan yield yang nggak jauh beda sama Sun punya, yang mending kita ke government bond saja. Risk free, risky. Harga saham bisa turun loh. Habis bayar dividen mah harga sahamnya nggak adjust. Lupa ya, zero sum game. Enggak lah. Iya. Lo kalau mau beli equity, it has to buy growth. Without growth ngapain beli equity? Makanya kita lihat, bond kita asing beli kayak orang gila. Betul. Despite negara kita GDP growth di bawah 5. Betul. Equity ini kok nol? Karena no growth. When people buy equity, they buy growth. Kalau ada orang nggak beli growth di equity, namanya bodoh gitu kan. Beli aja bond. Risk free. Oke. Equity ada risiko. When you buy risk, you have to buy growth. Ci, ngomongin masalah growth tadi ya. Kan katanya salah satu biar growth-nya itu kencang, ya cut rate lah. Di Indonesia kan udah mulai cut rate nih. Nggak ngefek kan? Perlu berapa kali Ci di cut rate? Nggak ngefek. Sekarang gue tanya lu ya, lu duit aja nggak punya, lu kasih mortgage 0%, lu bisa bayar nggak? Yang paling penting tuh put the money in Indonesian pocket. Jadi lu nggak bisa pakai monetary, lu mesti pakai fiskal. Lu mesti pakai BLT, lu mesti potong yang bukan potong rate, potong pajak. Oke. When the cut rate ini, kita sekarang masa bukan monetary. Lu dikasih kredit 0, kalau duit untuk bayar aja nggak ada, lu bisa ambil kredit itu nggak? Nggak bisa, because you have to, kan gue udah ngomong ini dari awal tahun, you need to put money in people pocket. Kalau lu nggak bisa BLT, then you cut employee Fiskal. punya pajak ini, udah nggak bisa pakai monetary, we have to do fiskal. Buat naikin disposable income tadi ya? Naikin disposable income. Kalau yang low end lu kasih BLT keluarnya judul, ya udah, yang middle class lu selamatin, potong pajak, naikin tax bracket. Kita ya tax bracket udah nggak ganti nggak tahu berapa tahun. Dulu di atas 500 juta kena 30%. 500 juta waktu itu 50.000 US dollar.
Sekarang 50.000 US dollar itu 800 juta. Tolong di-adjust ke 800 juta gitu kan, baru lu naik 30%. Oh iya ya. Kalau itu aja lu nggak hisap, berarti lu punya tax tuh is very big in US dollar, ya nggak? Belum 50.000 sekarang cuma berapa sih? Cuma 3.000 US dollar udah disikat duit lu 30% di atas itu. Dulu di atas Goban, maksudnya di atas 50.000 US tahun, baru disikat 30% kan? Sekarang baru 30.000 tahun udah disikat 30%. How people nggak tambah miskin? Oke. Tapi kalau gitu aja orang pendapatan pajak kita menurun, mana berani mereka turunin pajaknya. Sebenarnya kalau lu pajaknya itu lu turunin, komplain pasti naik. Indonesia tuh kalau pajaknya tahu tinggi nyogok pasti. Lihat aja illegal rokok. Psikologis Begitu lah ya. excise-nya naik, langsung ada keluar illegal. Bener, iya. Indonesia tuh kreatif banget. Jadi Ekonomi kreatif emang jalan ya, Ci? jalan banget. Jadi lu mendingan jangan kasih insentif people untuk nyogok, untuk tax Nyodok, evasion ya. gitu loh. Iya. Kalau tax rendah, orang pikir ngapain kok nyogok, gak worth it. Comply aja mendingan. Comply aja. Penjara mbak duit ini gak beda gitu kan. Betul. Mendingan bayar pajak. Betul. Tapi nah ini beda banget. Worth it langsung kayak illegal rokok. Ya, aku rasa monetary nggak ngefek dan pasti fiskal. Oke, itu keadaan di Indonesia ya, Ci. Tadi udah ada gambarannya. Sekarang kita ngomongin yang di luar sana. Kalau di luar itu Fed kalau cut bunga uangnya keluar ke emerging market, kita kecipratan dikit 1,3%. Oke. Ini Ini sebenarnya sebenarnya ada kecipratan. dari waktu sih ada cuma kecipratan doang ya, nggak deres ya, Ci ya. Unless gitu MSCI naik Karena lagi. naik MSCI lu 5%, kita kecipratan 5%. Tapi berarti probabilitas cut rate besar jadian, Amerika pasti cut rate. inflow pasti ke sini, tapi kecil. Terus kalau weighted bank berubah, yang lain. Ini ada yang menarik nih, kemarin gue cerita sama lu, Fat. Hah. Lihat ya, Astra naik nih. Kan sebenarnya nggak ada justification kan. Penjualan mobil berat, orang Iya, iya. orang makin Orang nggak kere. mau bank aja. Iya. Benar, orang udah nggak mau bank aja. Jadi ini ibaratnya oke. dulu kan Ada perilaku. safe havennya kan kita beli BCA, Mandiri dan kawan-kawan nih. Safe havennya beli Astra aja deh. Ini udah 5 kali Ini PI. kan commodity proxy. Iya, ini 5 kali PI udah apa, ya udahlah, gue ngumpet di sini aja nih. Tapi Telkom juga naik, Telkom juga jadi proxy juga. Salah satu jadi anchornya. Pokoknya bukan bank. Oke. Sementara mereka kayak lagi avoid bank dulu for now. Anything but bank. Makanya kan sekarang ada dibilang nih the new darling. Ya Telkom. mungkin kita masuk cycle baru. Gue sih open minded aja. Gak harus bank kok. I've seen so many cycle kan. Ada era-era tertentu ya. Kenapa lu mesti maksa sekarang time for bank gitu loh. Kan kita ikutin where's the money coming aja. Gak usah Betul. sotoy gitu kan. Betul. Oke. Ya jadi ada Telkom, ada Astra siap. Sekarang makanya di market nih, di retail nih pada lagi ngejagoin Pegio nih. Ngarepin Pegio is become the new jewel of Danantara. Karena market cap-nya kan cukup, Iya. narasinya juga oke nih, Iya. renewable Growth-nya energy, juga ada. growth juga ada, dividen juga ada. Nah, berarti baik lagi, Ci. Berarti kalau misalnya kayak keadaan sekarang, market kan tadi Cicoy juga bilang kan harus ada growth, tapi juga tema masalah corporate action. Ini kan kayaknya semua di correlate ke corporate action. Makanya yang naik Konglo kan. Iya. Yang corporate action siapa? Yang lain kagak ada growth, yang ada growth, yang Konglo doang kan. Yang corporate action kan. Ya kan yang duit retail gede banget. Mereka kan nggak sempet tuh bikin forecastan DCF follow the segala hype. macam. Di mana smart money-nya kelihatan. Udah kayak mereka langsung, Amerika. Nvidia turun dikit tuh kayak HK gitu kan. Ya, kesempatan. Oke. Berarti si tema corporate action ini pun juga potensi masih Dari lagi. dulu corporate action is always Iya. something. Iya. Pokoknya because it change the company course. Betul. Should be the better. Kalau nggak the better ngapain corporate action gitu kan mahal. Betul. Ya makanya kalau dari dulu corporate action itu karena kita kehabisan ide, banknya kena jual asing, yang lain kagak jalan, fundamental lu jadi tong sampah, ya lu cari yang ada ide, yang ada flow-nya kemana? Unless corporate action lu capital call, itu mungkin orang nggak seneng lah kalau right issue non preemptive. Ya, ya. Selama right issue-nya minority diajak, harusnya oke lah. Paling takut kan lu right issue non preemptive, market cap-nya naik tapi kan lu kedilusinya banyak kan. Itu yang mereka nggak suka ya. Iya, paling orang nggak suka lah. Dia kan terbitin saham dari, ibarat kan create money from thin air. Tapi kalau dia memang injak aset, kita as a minority diajak buat beli kan Beda ceritanya. diajak bareng kan. Ya ibaratnya lu dikasih second chance masuk harga bawah lagi nih. Oke, Ci. Terakhir. Dengan keadaan ini semua, global sama dalam negeri, menurut Cicuai, apa yang menarik kita perhatiin sekarang? Sektor atau mungkin Konglo lah. tetap ya? Ya karena yang corporate action kan dia. Yang lain nggak ada excitement. Lu masuk ke bank, digebukin asing ngapain?
Lu jadi kayak pahlawan bursa beneran gitu kan, nampung asing keluar, ngapain? Sektor lain mana? Gak ada flow kan? Yang ada cuma ini kan, ya sementara ngumpetnya ya di situ. Muter di situ aja ya? Ya ngumpet di situ aja sampai kita lihat sampai ekonomi kita bener gitu kan, sampai kita balik ke atas 5% lagi, sampai mungkin makan siang gratisnya itu bisa di-execute, kalau itu di-execute consumer sector hidup. Karena itu kan dalam negeri ya, selama duit di-spend dalam negeri itu good. Dan kebanyakan yang makan siang gratis ini kan konsumsi dalam negeri kan. Jadi kan itu, tapi kan naiknya pelan-pelan nih. Baru berapa orang kan slow kan. Tapi udah ada impactnya nih, baru pertama kali gue lihat harga ayam di bulan Suro naik. Itu udah good indication, soalnya bisa ayam di Suro tuh suram. Jadi ayam Suro ini kali ini not bad. Jadi aku belum berani bilang karena ini impact dari makan siang. Cuma kok gue lihat kok aneh ya, ayam di Suro kok bisa harganya bagus gitu loh. Jadi siapa tahu ini impact dari situ, tapi kan belum kelihatan, kayak belum berapa bulan lagi baru tahu lah. Betul. Bener nggak ini sustainable apa enggak gitu. Tapi kalau itu makan siang susah itu consumer sektor naik. Walaupun mungkin sebagian tetap di bawah sini bocor ke judul, kita tuh hidupin Kamboja loh. Support GDP Kamboja. Banyak konglo kita kan punya hotel tuh di Kamboja. Makanya kan? Iya, berarti emang dulu kita ngidupin Singapura, sekarang kita ngidupin Kamboja. Iya, Ci, berarti si Konglo ini emang masih punya tema ya ke depannya ya. Dan kalau mereka corporate action-nya kan kenceng banget. Yeah. Akuisisi ABCDE. Betul. Sampai capek dengernya. Ini akuisisi. Dan reflect kan ke laporan keuangannya dia terus ya. Terus acquisition kan bring excitement kan. Something new ya. Ya lu tanya gue apa yang diperhatian ya ini. Soalnya yang sebelah sana udah tahu cuman asing jualan. Ngapain lu liatin lagi? Oke, Ci. Lo ada tambahan lagi, Bro? Nggak sih, kalau yang kayak corporate action itu selama yang dia beli bener ya kita as a retail investor harus tahu lah. Dia beli ini ada make sense nggak? Dia beli ini, dia ada yang kemarin yang ganti dari coal ke waste management. Ya selama ganti itu bisnis yang lebih better dan itu ya harusnya oke lah. Selama temanya jalan dan make sense gitu ya? Ya apa yang dia beli lah harus make sense kan. Kalau dia beli, oh ternyata ini dia beli perlu capex segini gede, nanti balik 50 tahun lagi ya jangan lah. Kayak gitu-gitu kan nggak make sense. Selama dia beli yang probiotik bagus, nanti segini bisa untung. Ya selama pembeliannya justify ke PNL-nya nanti ya oke lah. Oke. Terima kasih, Ci. Udah meluangkan waktunya. Gue rasa My Friends dapat banyak banget nih insight pada hari ini. Jadi harapannya tadi apa yang kita bahas, My Friends nggak perlu pusing dengan market yang volatile kayak sekarang. Ide-ide tadi udah jelas, apa aja harus diperhatiin. Dan kita akan ketemu lagi di episode untuk Market Pulse selanjutnya. Terima kasih.